Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci. Fi auqatis sholati ing dalem nerangake pira-pira wektune salat. Auqatus sholati utawi pira-pira wektune salat iku khamsatun ana 5. Jadi di pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu ada 5. Yang pertama waktu duhur. Di sini kitab ini akan menjelaskan tentang waktu awal dan waktu akhir. Awalu waktu duhri utawi kawitane waktu duhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktu duhur iku maswiru dhilli syai'i dadine ayang-ayange suwi-suwiji iku mislahu madani syai'. Wa iradil istiwa'i hale sakliyane ayang-ayang istiwa. Jadi waktu yang pertama ialah waktu duhur. Awal waktu duhur ialah ketika matahari condong ke arah barat, turun atau condong ke arah barat, meskipun condongnya itu sedikit. Nah, ketika sudah condong ke arah barat, maka waktu tersebut ialah waktu awal dari waktu duhur. Lalu akhir dari waktu duhur ialah ketika bayangan sesuatu itu menyamai sesuatu tersebut. Contohnya, tongkat 1 meter ketika ditancapkan ke tanah, lalu bayangan yang keluar dari tongkat 1 meter tersebut panjangnya sama dengan tongkat tersebut yang panjangnya 1 meter. Nah, ketika sudah begitu, maka waktu tersebut ialah waktu akhir dari sholat duhur. Lalu selanjutnya wa awal waktil asri utawi kawitane waktu asar iku idza sora ing dalem nalikane dadi dhillu kulli syai'in apa ayang-ayange saben-saben suci mithlahu iku sepadane syai'. Wazat lan tambah apa dhil ayang-ayang qalilan hale sithik. Lalu awal dari waktu asar itu ketika bayangan sesuatu menyamai sesuatu tersebut dan tambah sedikit. Artinya apa? Ketika ada tongkat 1 meter ditancapkan ke atas tanah, panjang dari bayangan dari tongkat tersebut itu lebih dari 1 meter, maka itu sudah memasuki awal waktu asar. Wa akhiruhu tawi akhire waktu asar iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Lalu akhir dari waktu asar itu ketika matahari sudah terbenam. Terbenam di sini adalah bulatan dari matahari tersebut sudah tidak terlihat, meskipun ada sinar-sinar yang masih keluar. Lalu selanjutnya ialah wa awwalu waqtil maghribi utawi kawitane waktu maghrib iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Lalu pembahasan yang selanjutnya waktu maghrib. Awal dari waktu maghrib ialah ketika matahari sudah tenggelam. Wa akhiruhu tawi akhire waktu maghrib iku ghurubus syafaqi surupe mega al-ahmari kang abang. Jadi ketika
ada mega merah yang keluar setelah matahari sudah terbenam, itu otomatis sudah menjadi akhir dari waktu maghrib. Jadi ketika cahaya merah yang keluar dari matahari dari arah barat sudah tidak terlihat, maka sudah menandakan akhir dari waktu maghrib. Ya. Kalau di Indonesia kita kan mengetahui akhir dari waktu maghrib dengan adanya jam-jam yang sudah terjadwal kan. Otomatis kan jam-jam yang sudah terjadwal tersebut kebanyakan itu malah sudah melewati dari Ghurubus Syafaqil Ahmar. Mega merah yang ada di barat itu sudah menghilang. Nah, dari sini kan kita memunculkan atau timbul sebuah pertanyaan, yaitu di kitab ini dikatakan akhir dari waktu maghrib adalah ketika mega merah itu sudah menghilang. Sedangkan prakteknya di Indonesia itu walaupun sudah menghilang mega merahnya, kalau belum menandakan waktu isya, artinya jam belum mengeluarkan alarmnya, kan gitu kan di masjid-masjid. Sholat isya itu tergantung dengan jam yang sudah ditandai. Nah, otomatis kan kalau kita gabungkan dengan realitas yang ada di Indonesia kan nggak sinkron. Ini ada sebuah perbedaan ternyata dari imam-imam madhab Syafi'i. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama ialah pendapat yang mengatakan akhir dari sholat maghrib itu ketika mega merah sudah menghilang. Pendapat yang kedua ialah waktu maghrib dan waktu isya itu mempunyai tenggang waktu 1 jam. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi yang terjadi di Indonesia sekarang ini itu mengikuti pendapat ulama yang mengatakan maghrib dan isya mempunyai tenggang waktu 1 jam. Tidak mengikuti pendapat yang ada di kitab ini. Jadi boleh kita mengamalkan kedua-duanya. Wa awwalu waqtil isya'i, utawi kawitane waktu isya iku Ghurubus Syafaqil Ahmari, surupe mega abang. Wa akhiruhu, utawi akhire waktu isya iku tulu'ul fajri, mleteke fajar, as-shadiqi kang shadiq. Nah, selanjutnya ini menerangkan tentang awal waktu isya dan akhir dari waktu isya. Awal dari waktu isya ialah ketika terbenamnya atau hilangnya mega merah, sinar yang berwarna merah di arah barat. Nah, ini juga mengikuti pendapat yang pertama. Lalu akhir dari waktu isya itu ketika tulu'ul fajri as-shadiqi, munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu bisa diketahui dengan adanya sinar putih yang membentang
di cakrawala, di arah timur. Itu sudah menandakan akhir dari waktu isya. Terus selanjutnya, wa awal waktu subhi, utawi kawitane waktu subuh iku tuluul fajri, mletake fajar, as-shadiqi kang shadiq. Wa akhiruhu utawi akhire waktu fajar iku tulu'us syamsi, muncule meletake srengenge. Ini menjelaskan tentang awal waktu subuh dan akhir dari waktu subuh. Awal waktu subuh itu ketika munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu tadi ya sudah diterangkan bahwasanya adanya sinar yang membentang ke arah dari arah utara ke selatan di arah timur. Itu tandanya. Lalu akhir dari waktu subuh itu ketika munculnya matahari. Di matahari kan bundar, bulat. Ketika muncul sedikit saja itu sudah menandakan waktu subuh sudah, atau waktu subuh itu jadi ketika munculnya matahari muncul hanya sedikit saja, itu menandakan akhir dari waktu subuh. Terus selanjutnya, al-asfaqu utawi pira-pira mega iku salah satu nono telu. Ahmaru rupane mega abang, wa asfaru lan mega kuning, wa abyadu lan mega putih. Al-ahmaru utawi mega abang iku maghribun, waktu maghrib. Wal asfaru utawi mega kuning, wal abyadu lan mega putih, isyaun iku waktu isya. Jadi ini menerangkan tentang mega-mega yang ada di waktu sholat. Mega atau sinar-sinar yang ada di waktu sholat itu ada 3. Yang pertama merah, kuning, lalu putih. Nah, mega merah, sinar merah yang ada di barat itu menunjukkan waktu maghrib, menunjukkan akhir dari waktu maghrib. Lalu asfaq yang berwarna kuning dan putih itu menunjukkan awal dari waktu isya. Nah, ini menurut dari kitab ini. Wayung dabu lan den sunatake apa takhiru sholatil isya'i, ngakhirake sholat isya, ila ayyagiba marang yento ilang asyafaqu apa mega, al asfaru kang kuning, wal abyadu lan putih. Jadi disunahkan mengakhirkan sholat isya ketika sudah menghilangnya sinar yang berwarna kuning dan putih. Itu disunahkan. Mungkin dari sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.